Mungkin satu-satunya komunitas sulap yang punya show reguler dan dilakukan konsisten selama 2 tahun Di Depok. Di Depok. Ketika sekarang masih ada orang ya, gue justru semangat ya ketika ada orang yang mau jadi profesional magician ya, makan di duit sulap ya. Sekarang ya. Ya, gue salut. Jujur ya, gue pernah roadshow dulu zaman sebahagia itu main sulap, roadshow 42 hari tanpa berhenti. Se-Indonesia gue keliling Indonesia 42 hari, 42 kota, 42 provinsi. Kaya berarti dia guys. Dulu. Dulu lu nggak bisa harus Ada satu nih kartu di sini. Kalau gue pegang-pegang, gue intip dari belakang, 8 keriting, betul? Betul. Kelihatan nggak sih di sini? Enggak. Nggak kelihatan ya? Enggak. Tapi kalau gue balik gini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Tuh pengennya pemerintah juga ngelihat dari segi kenapa banyak komunitas di Depok yang pakai nama Depok, kenapa mereka pengen tahu mereka asalnya dari mana. Otomatis yang kalau mereka pengen tahu asal dari mana, mereka mencintai kotanya. Tapi apakah kotanya mencintai komunitasnya? Belum tahu kan? Belum tahu kan? Selamat malam rekan-rekan dari GD Kreatif. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ya. Spesial itu. Ya kan, dulu tuh yang namanya tukang sulap, tukang sulap itu rame tuh. Ada yang dari prok jadi apa ya kan? Ada yang macam-macam jenisnya. Hari ini malam ini kita ketemu teman-teman dari Depok Magician. Depok Magician. Depok Magician. Nah ini komunitas magic di Depok yang udah cukup lama ya. Mereka juga sering tampil sebulan sekali di kafe-kafe di wilayah Depok, dan kita mau ngobrol nih sebenarnya sejauh apa sih animo tentang magician yang sekarang, apakah masih banyak yang nonton, apa ada ilmu baru, apa ada permainan kartu baru atau apa nih ya. Jadi langsung aja kita mulai. Tolong diperkenalkan diri Bang. Oke, ya selamat menonton teman-teman. Selamat menonton. Oke, selamat datang di podcast ini. Nama saya Zaki, saya dari Depok Magician, dan ini ada teman saya. Ya, saya Ricky. Kami berdua dari Depok Magician, yang dimana Depok Magician itu adalah komunitas sulap. Sepertinya sih satu-satunya di kota Depok ya. Satu-satunya di kota Depok ya, karena satu-satunya otomatis terbesar di kota Depok. Umur kita tahun 2025 itu tahun ini 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Membernya sih tidak masif ya, maksudnya dalam arti nggak sampai 30, 40 nggak. Sebenarnya member yang aktif itu sedikit, cuman karena kegiatan kita yang continue jadi kelihatan kita banyak. Kebayang nggak? Member apa nih? Member pesulapnya. Member pesulap. Oh, member Komunitas pesulapnya ada berapa? Di komunitas ini sebenarnya membernya berapa ya, Ricky? 20-an ya, 20. Cuman ketika kita mengadakan, kita menyebutnya monthly gathering ya, jadi gathering bulanan, itu kita ada yang dari luar juga, ada yang dari Jakarta ikut, ada yang dari Bogor ikut, ada yang dari Tangerang kemarinnya ikut gitu. Jadi kita sebenarnya komunitasnya terbuka untuk teman-teman yang memang suka sulap untuk gabung ke sini. Itu kita terbuka banget, welcome banget gitu. Karena kita sendiri di komunitas itu, seperjalanan kita juga mengalami susahnya nyari teman untuk belajar sulap, susahnya nyari tempat untuk mengapresiasikan seni kita nih, mengekspresikan seni kita gitu. Nah untuk berkembang juga susah. Jadi kita mulai dari tahun 2024 ya, kita akhirnya udah kita open aja lah untuk semua silakan ikut di sini, dan kita juga nggak menutup untuk ini siapa aja bisa gitu, nggak menutup untuk misalnya genre sulap ini aja untuk masuk, nggak, semuanya bisa ikut. Kayak gitu. Dari 30 magician yang main, Ya, mostly 25 apa 30 ya? Ya, sekitar 20-an. 20-an yang main itu mostly genrenya apa? genrenya kita, kalau kita kan baru aktif di beberapa tahun belakangan ini ya, kalau kita lihat sih rata ya. Jadi kayak close up ada, mentalism ada,
manipulasi ada, bahkan sampai bizarre magic pun ada. Bizarre magic tuh yang sadis-sadis gitu, tusuk-tusuk gitu loh. Oh, Bahkan hipnotis kita ada, hipnotis ada, hipnotis? ada, gitu. Tapi kalau lo berdua nih, apa genrenya? Kalau saya sendiri close up. Lebih Close up itu apa Cuman sih? close Tadi up udah, itu gini. sorry, gue ulang. Close up. Iya. Apa tadi? Mentalism. Mentalism. Kayak apa Om Deddy Kobuzer. Betul. Terus Terus Bizarre, gue denger tadi Bizarre. Bizarre, terus ada Bizarre. hipnotis, ada Hipnotis. apa yang di kita ya, classic manipulation. Mau dijelasin dulu ya? Ya, silakan. Oke. Nah, jelasin dulu. Gue udah tau mau dioper sama dia. Jelasin ya. Sebenarnya gini aja sih ya. Sebenarnya kalau ranah magician tuh ya cuma kalau di kotak-kotakin kayak ada manipulasi, ada close up. Sebenarnya semua pesulap itu bisa, semua magician itu bisa melakukan hal itu. Cuma terfokuskan ke arah yang lebih mana gitu. Contohnya kayak misalnya gue tuh kalau di panggung besar mainnya mentalism tuh yang interaksi sama penonton dengan cara mentalism lah, pakai pikiran entah atau segala sesuatu gitu kan ya. Tapi nggak tutup kemungkinan gue kalau di panggung kecil gue bisa main yang close up magic, entah gue main ilusi gitu. Tapi genrenya itu lebih ditepatin fokus kemananya gitu. Ngerti ya? Enggak, gue ngerti. Maksudnya kalau itu kan lo udah pengaplikasiannya ya. Iya betul. Sekarang satu-satu dulu nih. Close up tuh apa dah? Close up itu Ya tadi yang gue cerita close up apa? Close up, Mentalis kan iya. lo udah tau lah apa gitu. Close up itu sebenarnya permainan dari jarak dekat. Jadi lu bisa ngelihat permainan itu dari jarak dekat tanpa harus ada kayak skat tertentu. Misalnya lu dari situ, itu bukan close up tuh, tapi close up bisa dari sini nih. Oh. Dengan jarak yang dekat gitu. Oh jadi kayak gini nih bilangnya close up. Iya nih. bisa Oh, dibilang tapi close up. angle bebas nih. Bebas. Karena kan sorry nih gue bilang sulap kadang-kadang penting angle Betul, nih. betul, kan? betul. Ya angle matanya dari sono yang lihat Betul. potensi triknya terbongkar nih. Iya. Nah, permainan gue di panggung kecil butuh angle. Oke. Kalau close up magic, hampir rata-rata mereka nggak butuh angle. Oh gitu? Iya, itu spesialisnya mereka. Mereka tuh menggunakan tempat yang benar-benar bisa dipakai di mana aja gitu. Kerennya close up magic. Contoh close up magic ini. Iya, main kartu, main koin, benda-benda impromptu aja kayak apa yang ada di sekitar gitu kadang-kadang. Kerennya close up magic. Nah kalau mentalism itu biasa. Nah bukan berarti close up magic nggak bisa main mentalism ya. Mentalism tuh lebih ke orang yang main pakai psikologi. Terus kayak baca pikiran, nebak prediksi segala macam gitu. Itu mentalism. Tapi it's really bener-bener nebak pikiran atau it's really cuma apa namanya kebetulan itu gimana sih sebenarnya dibilang mentalism? Mentalism tuh lebih ke orang yang main pakai psikologi. Terus kayak baca pikiran, nebak prediksi segala macam gitu. Itu mentalism. Tapi it's really bener-bener nebak pikiran atau it's really cuma apa namanya kebetulan itu gimana sih sebenarnya dibilang mentalism? Gak ada yang namanya kebetulan. Ya hidup tidak ada yang namanya kebetulan. Semua punya tugasnya masing-masing. Nah salah satunya adalah mentalism nih. Kalau menurut gua mereka tuh mengontrol seseorang untuk mengikuti apa yang dimau sama si pesulap ya. Oh siap. Contoh sederhana misalnya ya. Ini contoh sederhana logika yang nggak diketahui orang awam ya. Jangan pikirkan kucing warna kuning. Yang terjadi adalah otak lu itu memikirkan kucing warna kuning dulu, baru lu hapus. Oke. Nah itu yang dipakai strategi sama mentalism tuh. Mereka memberikan pesan-pesan tersembunyi terhadap diri lu yang dimana nantinya bakal jadi pilihan gue sebenarnya itu. Itu maksa gue buat lu melakukan itu. Gue maksa lu buat milih sesuatu yang gue pilih. Tapi gue kirimin tuh pakai pesan tersembunyi gitu. Terus kalau angka gimana? Rumus semua. Pilih angka 0 sampai 10. Ya Iya, kan? iya. Gua pilih 0 sampai 10 dan 7 gitu kan. Ya, kan? iya kan? Berarti kan Itu psikologi tau. psikologi kan. Iya. Karena mostly orang pilih angka 7. Iya.
Sederhana banget. Ya nggak sederhana lah. Kalau orang-orang yang Iya, nonton 2000. Maksudnya kan berarti kan ada ilmu yang dibalik, bukan ilmu gaib maksudnya. Ini sebenarnya sulap itu adalah ilmu yang dipelajari kita sekitar setiap hari, tapi dipakai 2 langkah daripada manusia biasa gitu. Gitu guys ya. Iya. Sulap bukan goib. Bukan. Dia ngomong lah ya. Bukan, sulap Dia bukan ngomong goib. nih, sulap bukan goib lah Sulap ya. bukan goib. Jadi besok kalau lo ketemu sama orang yang sampai disakitin dirinya atau apa sih tadi bilang yang Bizar. tadi ternyata dipotong-potong, itu nggak dipotong sebenarnya. Dipotong, tapi semua itu ada caranya lah. Oh, ada cara. Kita belajar fisika kan? Cie. Ya gitu. Ada dong pelajaran fisika, momentum segala macam, gravitasi itu dipakai diaplikasikan di dunia sulap. Oke. Segala jenis ya. Pokoknya nafas, anatomi tubuh itu dipelajari di sulap. Oke. Jadi sulap itu sebenarnya seni yang menyampur adukan semua ilmu pengetahuan. Yang sebenarnya kita pelajari tapi kita nggak aja gitu. Contoh. Ya, contoh apa ya? Real. Apa ya? Kalau contoh sederhana, kalau kita bicara tentang contoh sederhana banyak sih. Kayak misalnya kalau pesulap suka kayak gini. Kalau misalnya gue balik badan, lu bebas boleh angkat tangan kanan atau tangan kiri ya. Tapi setelah gue balik badan, lu udah harus turunin tangan ya. Ya. Lu balik badan, terus angkat tangan kanan atau kiri. Yang tinggi. Udah. Dah, gue balik ya, tutur. Dah. Gue tahu itu kiri. Ya karena pantul Ya, saya. itu psikologi tuh. Banyak trik segala. Iya, karena kepantul Iya. kayaknya. Itu makanya pesulap tuh bisa ngelakuin itu di mana aja. Jadi kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang ada di sekitar kita ini apa gitu ya. Nah itu dimanfaatin tuh pesulap. Otaknya kerja terus berarti ya. Iya, bener. Idenya muncul di mana aja dan kapan aja. Iya, di mana aja. Ada yang dari referensi inilah, referensi itulah, entah dari pengetahuan inilah, dari pengetahuan itulah gitu. Tapi lu berdua ini belajar dari buku nggak sih? Sorry deh. Gue iya, dia iya kayak. Gua nggak ngerti nih kan. Itu ada pesulap-sulap yang bener-bener jadi apa ya, letterluck buku lah ya. Misalnya kalau orang bicara investasi kan bacanya pasti Warren Buffett yang berpensiun tuh ya kan. Ya mungkin kalau orang pesulap pada dulu Harry Houdini. Harry Houdini. Harry Houdini, maaf ya kalau gue salah guys. Jadi ada juga itu. Nah itu buku apa yang kalian belajar atau belajar dari mana kok bisa main sulap sampai sejauh ini? Buku apa? Bebas ya, nggak usah buku, terserah mau belajar dari mana. Kalau buku sendiri kebanyakan impor bukunya. Oh iya pasti bukunya impor. Di Indonesia itu terakhir buku sulap yang menurut enggak itu bukan. Buku sulap dalam arti buku itu mengajarkan satu trik bagaimana trik itu bekerja gitu. Dua buku terakhir yang menurut saya bagus itu yang pertama The Book of Magic-nya Deddy Corbuzier. Bukan mantra ya, judul. Bukan, kalau mantra itu Oh, lebih Deddy ke Corbuzier tuh bikin buku juga. Iya, beberapa. Oh iya. Kalau buku mantra itu nanti teman-teman kalau penasaran sama bukunya mantra itu dia warna hijau. Itu kalau di Depok terakhir ada di Gramedia di bawah. Itu lagi diskon banget waktu itu ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Tapi memang Makasih lo infonya lo tapi diskon. enggak. Buku itu langka gitu. Jadi saya agak heran kenapa buku itu ada di Gramedia. bagian diskon itu gitu loh. Oke. Akhirnya ya waktu itu akhirnya saya beli lagi satu. Cuman nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Coba lihat aja. Nah buku mantra itu kebetulan sepertinya nggak khusus untuk mengajarkan trik gitu ya. Kalau untuk genre buku yang mengajarkan trik untuk orang yang dalam tanda kutip awam gitu ya, yang bagus yang pertama adalah Book of Magic, yang itu dari Corbuzier dan kawan-kawan. Yang kedua adalah Damien and the Four. Demian And the Four. Jadi nama grup sulapnya waktu itu The Four. Itu kalau nggak salah tahun 2010, kalau nggak salah ya, 15 tahun lalu ya, lama sekali. Itu kalau nggak salah. Kalau teman-teman mau coba belajar sulap dari buku itu, coba cari aja di e-commerce, mungkin ada yang jual. Tapi lu sendiri baca tuh berdua. Kita baca. Nah, kalau untuk pribadi gue sendiri,
karena spesialisasi gue kartu ya, jadi gue banyak baca buku tentang card magic. Itu banyak banget sih. Yang wajib itu adalah, nanti mungkin bisa di tag di bawah kalau teman-teman mau tertarik belajar, The Royal Road to Card Magic. Itu bahasa Inggris ya. Tenang. The Royal Road to Card Magic. Lanjutnya ada The Expert Card Technique, itu untuk card magic ya. Jadi kenapa Royal Road itu menjadi menarik, karena di buku itu dibuat belajar sulap kartu itu menjadi seperti sebuah perjalanan. The Royal Road to Card Magic. Jadi belajar gimana cara kita megang kartu, gimana cara kita shuffle kartunya, bagaimana cara kita ngambil kartu, itu diajarin di situ. Jadi setahap demi setahap. Jadi kayak kita punya kita punya marble, terus kita pahat. Nah di akhir bukunya itu pahatan kita udah jadi patung tuh, udah bagus banget patungnya. Kayak gitu. Bahkan menurut gua sendiri, kalau ada satu orang baca buku itu aja, menurut gua ya card magic udah bagus banget. Gua oke. Dan sayangnya sekarang Apanya? sayangnya sekarang mungkin nggak banyak yang belajar di buku itu, khusus untuk kartu ya, karena mostly gue main kartu gitu kan. Jadi sayang banget gitu, kalau teman-teman punya source-nya ke situ, silakan dicari bukunya. Kalau mau belajar silakan juga dibaca bukunya. Triknya sederhana kok, banyak trik sederhana dan bagus sih kalau menurut saya. Gitu. Depok Magician ini sebenarnya awal mula terbentuknya karena apa sih sebenarnya? Nih, pelajaran sejarah nih. Gue lupa gue. Nanti sebelum kita ngomongin trik, awal mulanya gimana? Awal mulanya singkat. Terus gue lihat sih kayaknya juga nggak mudah sih. Nggak mudah. Hah? Nggak mudah. Oh nggak mudah. Oh, gue denger lo mudah kayak main trik ini enggak ya? Jadi ada dua part. Part pertama Ricky dulu nanti ceritain, karena saya di luar dari itu. Gue waktu itu di luar dari teman-teman ini. Lo penonton gitu? Enggak, maksudnya gue nggak ikutan main sama mereka. Oh, gue Jadi pikir gue lo bukan penonton lo. teman main mereka gitu. Jadi gue main sama kemana, mereka main kemana. Tapi lo main sulap juga di luar? Main sulap juga. Oh, bukan circle Depok maksud Baru lo? nanti ketika jadi satu, nah baru gue ada di situ. Coba Mas Ricky dulu deh. Bagus yang bridgingnya dilempar lagi, lempar lagi. Takutnya kalau gue ngomong nanti salah gitu ya. Jadi sebenarnya Depok Magician itu terdiri dari, kalau nggak salah ya, dulu ada 8 komunitas di Depok tentang 8 komunitas sulap di Depok, iya. Banyak ya? Banyak loh, Banyak banget. Nggak bercanda loh, 8 loh Iya, ya. banyak. 8 itu kan ada yang 120 orang, ada yang 30 Benar, orang. benar. And then, Banyak banget. Dulu komunitas sulap di Depok banyak. Akhirnya kayaknya gue ngerasa jenuh sama teman-teman juga kalau mau main soan tuh, kayak aku mau main ke komunitas ini gitu. Ngomongin komunitas itu, kenapa nggak dijadiin satu aja sih gitu. Jadi setiap orang perwakilan dari komunitasnya itu gue ajak ngumpul waktu itu bareng-bareng. Kita waktu itu masih di The Mall kalau nggak salah. Seingat ya, di The Mall kalau nggak salah. 2014. Iya, 2014. Itu 10 tahun lalu. iya. Ya. Akhirnya ngumpulin setiap perwakilan dan kita setuju buat bikin jadi satu aja. Biar kita tuh nggak usah sowan lah kemana gitu. Jadi mainnya di satu tempat gitu kan, buat sama-sama gitu. Nggak usah bawa embel-embel bendera ini, bendera itu. Makanya kita bikin Depok Magician gitu. Akhirnya dari setiap perwakilan itu setuju buat ngerekrut semua anggotanya di situ, dijadiin satu. Sebenarnya gue juga dari anak-anak komunitas yang terpisah dari Depok Magician gitu. Jadi ya resahnya karena banyak banget komunitas, kenapa nggak dijadiin satu aja, tunggal gitu. Jadi dijadiin paguyuban gitu aja, biar kita cari panggung sama-sama, kita cari event sama-sama gitu. Nah dari situlah kita tuh mulai tumbuh tuh, mulai ada bibit-bibit. Dulu main di Margonda kita, akhirnya dari situ kita kenal sama yang lain akhirnya, dan sempat besar gitu, sempat jadi, dulu sempat banget kita jadi highlight di Depok, komunitas yang setiap minggunya tampil Di mana? di Margonda tuh hadir gitu kan. Bayangin acaranya seminggu sekali, sebulan berarti 4 kali. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang sejarah Depok ya itu, kita dulu pokoknya saking hype-nya itu semakin kesini ya,
anggota kita ya segitu ya. Dari yang banyak banget sampai karena fase COVID bukan alam lagi tuh, seleksi virus tuh. Jadi vakum terlalu lama ya, tumbuh lagi kan sekarang nih setelah dari after COVID gitu kan. Ya kayak gitulah sejarahnya. Nah, part berikutnya setelah terkumpulnya baru si Zaki yang tahu. Karena kepemimpinan pertama dia mimpin. Waduh, kepemimpinan. Tapu kepemimpinan bahasanya. Betul. Ngumpulin itu sulit, ngumpulin berapa banyak kepala jasa itu sulit gitu kan. Cuman untuk menggerakkan semua yang udah ngumpul itu kita gerakin jadi sebuah organisasi itu another level lah. Itu beda lagi, benar. Itu lebih sulit sebenarnya. Jadi udah kan tadi kumpul semua dan akhirnya kita ada waktu itu 7 orang lah yang kita anggap sebagai founder. Ada Ricky, ada Aji, ada saya juga, terus ada Sofian Jurgen, ada Aji, ya. Ya. Aji, boleh disorot. no bukan moto. Iya. Beliau orang cukup terkenal loh di dunia sulap. Betul. Terkenal. Bener. Dia kerja sama pesulap sih. Dia kerja sama pesulap ya. Iya. Pesulap. Komunitas sudah terbentuk, akhirnya kita bikin menjadi sebuah organisasi, terus kita punya visinya apa, misinya apa yang kita mau lakukan, itu kita rumuskan di tahun 2014 dan itu kita tandai sebagai ya udah ini awal jalan kita tahun 2014 gitu kan, sampai berlanjutlah kita punya show reguler dan menurut saya itu adalah mungkin satu-satunya komunitas sulap yang punya show reguler dan dilakukan konsisten selama 2 tahun. Di Depok. 2 tahun, dan itu juga menjadi apa ya, titik balik kita ya, maksudnya oh ternyata kita bisa nih, ternyata sulap dihargai nih. Nah itu kita akhirnya semangat di situ ya kan. Setelah itu ya kehidupan berlanjut, COVID dan segala macam, kita sempat off juga, terus kita mulai lagi dari minus, mungkin nggak dari nol ya, mungkin dari minus yang tadinya kita punya power segitu besar, akhirnya kan juga terseleksi sendiri. Ya kita mulai lagi pelan-pelan, semua ada teman-teman yang masih mau jalan gitu kan. Ya kita mulai jalan lagi, akhirnya alhamdulillah kita dapat lagi untuk apa istilahnya gathering bulanan seperti yang disampaikan tadi. Dan itu memang tujuan gathering itu bukan untuk jadi ajang jago-jagoan kayak dulu tahun 2008 2009 itu. Itu vibes-nya adalah jago-jagoan tuh. Lebih Jadi jago dari lu. saling adu. Dulu begitu. Adu skill. Dulu begitu. Bukan adu ilmu goib, bukan adu skill. Nah, salah satu yang kita hapus ketika kita jadi sebuah komunitas Depok Magician adalah itu, dan itu alhamdulillah tercapai sampai sekarang gitu kan. Nah, akhirnya di gathering itu ya memang kita sediakan ini loh, kita ada wadah nih teman-teman yang suka sulap, silakan ngumpul ke sini, mau kalian pesulap kah, mau kalian bukan pesulap kah, silakan ngumpul di sini. Kita mau nonton sulap boleh, mau belajar sulap silakan gitu kan. Nah, jadi kita terus berjalan sampai akhirnya alhamdulillah 2025 kita masih ada. Sampai akhirnya kita diundang ke podcast ini. Itu cerita agak panjangnya ya. Ini ngomongin duit nih sekarang. Ngomongin duit nih. Duit. Ya kan, selama lu ada di komunitas sulap ini nih, duitnya ada nggak sih sebenarnya? Duitnya ada nggak sih sebenarnya? Maaf nih gue ngomong, karena magician yang paling gede yang dari kecil udah gue lihat juga tuh kayak Maksud Master pertanyaannya, Deddy Kobuzer lah ya. maksud pertanyaannya gimana nih? Apakah teman-teman kalau misalnya gabung ke Depok Magician kalian akan dapat duit gitu? Oh bukan, maksudnya semenjanjikan apakah magician itu sekarang? Maksud gue gitu loh. Ini- gue Oke. ini kan kita ngomong banyak orang yang mau nonton, gue pengennya sekarang jadi ya TikToker mungkin, bukan jadi magician lagi kan. Sedangkan dulu kan banyak magician gede kan, kayak Demian, kayak Deddy Kobuzer, kayak Pak Tarno sekalipun, kayak siapa lagi ya, kayak Romi Rafael, Limbat gitu. Jawab. Nah, jadi Ada 2 pandangan sih. Betul. Oke, pandangan lu dulu. Jadi, Pandangan lu itu dulu. menarik nih, karena, ini kita ngomongnya uang ya sekarang. Berbicara Dia tentang udah uang. ketawa kan? tadi. Dia udah ketawa. Iya, karena berbeda pandangan saya sama Ricky beda gitu. Jadi kalau Ricky itu memang adalah seorang profesional di magic, which is he do magic for living. Oh, dia magic for living. Ya, dulu. Kalau Kalau saya, Anda,
Hobis, hobi aja, mau dapat mau nggak masalah gitu kan. Kalau pertanyaannya semenjanjikan apa sulap, sepertinya sih kalau untuk tahun 2025 kita syuting ini ya, dibandingkan pesulap dibandingin sama misalnya TikToker, sama misalnya apa lagi influencer, dibandingin sama ya stand up, jauh sih, jauh. Mereka lebih di atas. Cuman jauh. Jauh. Kalau gini loh. Jauhnya Misal gini. Ntar gue tanya lu terus. Misal Ricky influencer nih di endorse, kali endorse misalnya berapa 3 juta. Misal 3 juta gitu kan. Teman-teman kalau perform sulap dengan segala huru haranya, dengan segala persiapannya itu, sekali perform belum tentu dapat segitu. Sulap tuh. Itu pandangan saya. Kalau Ricky mungkin beda nih. Dia kan pelaku industrinya nih. Iya, pelaku Kita industri. kan hobi ya kan. Coba. Ini sebenarnya lucunya ya ketika sekarang masih ada orang ya. Gue justru semangat ya ketika ada orang yang mau jadi profesional magician ya, makan di duit sulap ya. Sekarang ya. Ya, gue salut, demi Allah gue salut. Karena apa? Karena susah. Susah. Kalau di tahunan gue Masih pahit lah. masih enak gua. 10 Sumpah. tahun yang lalu lah ya. Iya, sebelum Covid ya. Itu Covid aja. Iya. Awal mula Covid aja mulai ya. Ada 30 panggung gua ya ke cancel. Berarti segitu lakunya kan gua. Jadi lu tiap bulan, setiap hari ada main. Ada main. Dan itu sekali main berbayar lah ya. Berbayar. Bisa tahu. Ya. Serius. Jadi sebenarnya komunitas itu bukan lahan gua buat nyari duit, tapi lahan gua buat latihan. Yang dimana di luar sana gua nggak pernah jual komunitas. Jadi emang gue selalu berprinsip komunitas itu jadi lahan lu latihan, lu kenal sama teman-teman buat belajar trik atau lu belajar manggung. Ingat ya, belajar itu bukan cuma triknya doang, tapi belajar manggung. Public speaking segala macam. Dia aja sampai kemarin ngajarin gue gimana cara taruh kartu yang bener. Begini apa begini, begitu. Itu nggak diajarin di mana-mana. Gitu ya. Iya, dan itu cuma diajarin di komunitas. Jadi kalau bicara tentang duitnya ya, sekarang buat jadi pesulap itu susah. Pantesan lu jadi YouTuber. susah banget. Jangan lupa guys, mampir ke YouTube ya. Subscriber banyak nih guys. Enggak banyak. Ya, Randa Maya tapi Iya, namanya lupa. Keranda TV. Nah, itu kalau bicara dulu ya lumayan. Sebenarnya sekarang pun masih suka gua ambil, tapi sifatnya yang kayak kalau gua mau gua ambil, kalau enggak ya udah enggak gitu. Tapi biasanya akhir tahun selalu ada gua. Dan itu masih klien-klien gue yang lama-lama yang dulu pernah manggil gue gitu. Nah itu apa ya? Jadi ketahuan lah yang profesional magician itu biasanya akan dikontak lagi sama klien-kliennya. Pasti banget. Nah untuk sekarang buat dapat klien kayak gitu sulit. Kenapa? Drop juga tuh. Drop juga. Rate-nya juga drop. Karena setelah after COVID yang dicari bukan hiburan sulap, DJ ya, paling sering. Terus apa? Dancer, stand up. Sulap tuh udah hilang ketika COVID tuh hilang, redup namanya. Kecuali misalnya ya stasiun TV berani bikin tentang sulap lagi gitu, mungkin akan naik. Tapi percaya deh, waktu setelah COVID sempat ada acara sulap kan, nggak ngaruh. Buat pesulapnya nggak ngaruh. Karena apa? Karena yang diangkat pesulap dari luar negeri. Ngaruh mungkin berpengaruh mungkin sedikit. Iya, berpengaruhnya mungkin numbuhin semangat si pesulap-pesulap yang masih main sulap ya. Oh, gue semangatnya jadi pengen main sulap lagi. Tapi apakah itu berpengaruh sama job ya? Enggak. Makanya biasanya banyak pesulap yang sekarang cuma jadi hobi.
gitu. Kayak Zaki nih, dia tetap kerja, gue tetap kerja gitu. Tapi tetap cinta sama dunia sulapnya, seni sulapnya tetap cinta, makanya tetap ngotot-ngotot pengen ada acara. Tetap kayak gue nih bertiga sama Aji nih, eh, tetap gimana caranya? Iya. Iya, sama iya, sama Aji nih bertiga kita pokoknya gimana caranya harus tetap bisa ada panggung buat teman-teman tuh berkarya. Karena yang gue lihat kesini, maaf bukan maksud mau nyenggol senior atau gimana, karena yang seniornya udah jarang melihat arah ke sana. Yang ada adalah mereka bikin kelas untuk performance gitu. Sedangkan performance-nya itu susah nyari duit di sulap, ngerti gak? Ngerti kan ya maksud gue? Ini kalau gue jelek ya, nauzubillah min jelek, karena ilmu gue nggak sebanyak mereka masih ujung kuku ya. Kalau gue buka kelas terus gue buka pembayaran buat pesulap belajar sama gue, apakah gue ngejamin mereka punya job banyak? Yang jago aja belum tentu job banyak, apalagi yang nggak jago. Oke. Ngerti kan ya? Ngerti. Nah, makanya adanya wadahnya komunitas itu sebenarnya gue pengennya teman-teman tuh tuangin semua yang lu bisa di situ, kita belajar sama-sama, ngobrol sama-sama, terus kita seleksi sama-sama apakah ini bagus atau enggak, cara kita main tuh udah benar atau enggak. Termasuk gue suka nanya ke Zaki atau ke Aji ini, performance gue hari ini tuh bagus gak sih Ji gitu. Jadi itu jadi lahan buat kita tuh saling introspeksi diri, apakah ini pantas dimainin atau enggak, ini pantas dimainin di acara apa ya, ini pantas dimainin apa ya, terus cara kita eksekusi permainan kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi kalau kesini-sini sebenarnya susah buat jadi mata pencarian ya. Kita bilang mata pencarian ya, susah karena seni sulap tuh nggak sebegitu bagus ya di Indonesia. Kalau gue main sama lu, main sulap nih, kemungkinan yang kedua kalimat lu adalah itu caranya gimana. Bukan terkesima sama permainannya, ngerti ya? Mungkin pertama kali lu akan, wah anjir kok bisa begitu, tapi kalimat kedua adalah itu caranya gimana ya? Jadi lebih penasaran kan? Nah kalau bedanya adalah orang luar negeri, ketika dia ngelihat show gini, wah dia akan bicara itu kemana-mana ke teman-temannya, ke orang yang pernah dia temuin, itu dia bisa begini deh. Jadi apresiasinya beda tuh. Tanggapan orang Indonesia, Asia sama Barat tuh beda banget. Makanya gue bilang sulap itu di Indonesia sulit. Jujur ya, gue pernah roadshow dulu zaman sebahagia itu main sulap, roadshow 42 hari tanpa berhenti. 42 hari? Ya, 42 Indonesia hari. 42 hari. Iya, se-Indonesia. Gue keliling Indonesia 42 hari, 42 kota, 42 provinsi. Kaya berarti deh guys. Dulu Dulu main sulap tuh enak. Sumpah, dulu main sulap tuh enak. Lu jaga attitude lu main sulap aja, lu laku. Dan gak mesti harus bisa ini bisa itu. Lu kalau dulu nggak tahu ya metodenya masih dipakai gak sampai sekarang. Kita tuh punya ultimate-nya masing-masing, yang dimana kita hatamin trik itu doang sampai kita tuh baru bisa pindah trik lagi. Nah yang gue lihat sekarang pesulap kan beda nih ya, makanya susah jadi profesional nih. Mereka pengen punya banyak trik tanpa dihatamin satu-satu, dijadiin ultimate satu-satu. Sama kayak lu belajar naik sepeda, tapi lu belum fase banget naik sepeda, tapi lu tiba-tiba pengen naik motor. Gimana caranya lu naik motor tapi naik sepeda aja belum becus gitu. Nah itu ini banyak terjadi karena sulap juga jadi susah jadi mata pencarian, ya itu pesulapnya sendiri yang nggak mau konsisten sama sulapnya gitu. Oke. Alat apa yang paling mahal pernah dibeli? Tawa lagi dia. Loh iya dong, alat nih. Kan ini kart nih. Ini kartu sama kartu biasa apa nggak sih? Kartu biasa. Oh, kartunya biasa. Asnya ada 4 gitu. Iya, Bener ya? biasa. Gua kalau salah. Betul, kartu biasa. Betul. Ada joker, tapi nggak ada joker ya nih? Enggak, kita nggak pakai joker. Dipisahin joker biasanya. Oke. Alat yang paling mahal yang pernah dibeli. Alat ya? Buku masuk alat nggak? Enggak ya? Enggak. ya? Alat untuk show. Alat untuk show, bentar ada alat. Alat untuk show.
apa ya? Oh, aduh nggak bisa disebutin lagi. Ada sebuah alat yang cukup mahal. Kartu juga. Oh, Kartu juga. Lumayan harganya. berapa? Lama aja. Enggak. Juta, 2 juta, 5 juta. Seragam ya. Untuk 900. Waktu tahun 2000 400-900-an. 2000 berapa gitu ya? 2008 2009 itu waktu itu harganya 800 kartunya aja. Ini aja. 800.000. Tahun segitu mahal banget. 800.000. Itu cuma satu pak kartu doang nih, cuma segini doang nih. 800.000. Itu belum DVD-nya ya. Apa? Belum DVD-nya. DVD? Oh, DVD belajarnya. Gimana cara make kartu Oh. ini? Nah, itu ada 3 DVD-nya. Belum sama DVD-nya. Itu kartunya doang 800. Ya sejuta lebih lah. Kalau lo bro? Aduh. Dia lebih bro. Iya. Enggak, malah sebenarnya alat-alat gue tuh, gue termasuk orang yang memanfaatkan benda sekitar ya. Jadi alat-alat yang gue punya tuh adalah alat-alat receh gitu, yang bisa gue temuin. ATK. Alat gue cuma ATK. Itu doang. ATK, bener-bener ATK. Jadi paling mahal. Paling mahal apa ya? Paling mahal gue koleksi kartu udah. Kartu ini kayak gitu. Iya, tapi gue nggak jago main kartu, tapi gue koleksi. Jadi Oh, kalau pertanyaan lu kartu apa yang paling mahal lu beli itu beda lagi. Beda lagi. Ini kan alat untuk show, bro. alat-alat untuk show KTK gue. KTK. Itu kan koleksi. Iya. Maksud gua ntar arahnya setelah itu jadi alat, jadi duitnya udah balik modal belum? Oh gitu. Misalnya kayak, Udah. misalnya kayak maaf nih, kayak lo David Copperfield. Oh itu kan alatnya pasti. Oh gila. Wah, gua nggak usah tanya Gila. dolarnya, mungkin gede banget harganya. Gila, Cuma, punya teater sendiri deh, bro. mungkin sekali dia ini gitu, maksudnya angkanya pas gitu. Kalau alat sih ya, itu gue KTK sih paling sering. KTK udah. Alat-alat KTK doang. Oke, dari seluruh genre sulap, kalau lo kan kart nih. Nah, permainan apa yang biasa lo mainin nih? Paling sering. Kartnya kan banyak nih. Kart close up. Nah, lo tunjukin deh sekarang. Kalau close up-nya tuh contoh close up seperti apa? Tunjukinnya ke dia, jangan ke gua. Dia aja. Kalau gua ya apa spesialnya? Oh gitu ya. Oke, tunjukin ke gua gimana cara mainnya. Oh, oke, boleh. Oke. Lu main kartu? Enggak. Enggak. Apa suruh ngocok? Bisa Enggak, gua maksudnya tahu namanya misalnya ini 9 hati gitu. 9 hati, Jack rating, gue lupa inget ya. Jenis kartunya masa tuh tahu kan? Tahu. Tahu. Simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya hati, sekop, keriting, udah gue itu doang. Udah, oke. Tadi kan Ricky sempat bilang kalau dia tuh bisa memaksa kalian melakukan apa yang dia minta. Cie, Bohong. Ya bohong. bohong ya? Kenapa lu bilang bohong? Kan sulap. Iya, kan itu sulap. Jangan percaya. Kalau Oke, balik lagi. ngerokok aja nggak usah ditantang. Baik lagi, Gimana baik lagi. gimana? Trik kartu ya. Ya, Sederhana aja ya. Ini susah nih. apa? Atas ini deh. Ya gue yang pegang. Close up magic, jadi kalau teman-teman belum pernah lihat close up magic itu, jadi pesulapnya main sama teman-teman main kayak gini dengan jarak dekat gitu. Jadi Jarak dekat. ya ini adalah sesuatu yang brutal sebenarnya. Harus brutal. ada angle yang kita lindungi dan juga harus ada kehormatan yang kita jaga ya. Kehormatan. Iya dong. Nah, Depok Magician itu adalah komunitas yang 70%-nya adalah bercanda. Ya, itu. Tolong nanti mungkin ada di highlight sini. Depok Magician adalah komunitas yang 70%-nya bercanda. Ya. Oke. Terus 20%-nya Ngapain? bahai. Wah, iya. Iya. 5%-nya berdoa. Berdoa. Nah, 5% lagi. Main. Iya. Close up magic ya. Nah, ini close up magic ya guys. Magic. Jadi mainnya jarak dekat. Oke, ini kartunya gua kocokin aja deh. Ini shuffle. Potong, jadi potong kartunya. Gue jatuhin kartu satu-satu kayak gini. Kapanpun lu mau bilang stop. Oke. Nanti lu bilang stop, gue berhenti. Oke? Bilang stop. Stop. Mau tambah apa enggak? Enggak. Ingetin kartunya? Oke. Teman-teman ingetin kartunya? Udah? Oke. Gue balikin ya. Dan nih, kartu dalam sini kan. Dulu kecil gue. Aduh, gua kurang Gak jago apa-apa, nih. yang penting udah ngacak aja kartunya. Udah, ini trik yang paling sederhana nih. Udah kocok guys. Ngacak. Yang paling bawah bukan?
Bukan. Oke, berarti ada 51 lagi. Ini deh. Askop. Askop. Bukan. Askop lihat dong. Askop, iya betul, Askop itu. Askop ya kan, tapi bukan kartu yang tadi ya. Iya, iya betul, Iya. iya betul. Ini yang ngeliat kemana sih, kesini berarti ya, Ah, biar, iya. biar teman-teman bisa lihat ya. Kartu tadi bukan askop yang tadi? Bukan. Oke, Bukan. watch, lihat. Askopnya kalau gue shake kayak gini dia berubah kartunya jadi 10 wajib, ngerti bukan kartunya? Betul. Kok bisa? Kok bisa? Betul ya? Kok bisa? Itu sulap. 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 Jadi askop lagi. Fantastis. Ya, kalau gua nggak mau nanya caranya, wah penting caranya gimana. udah dikomplain sama dia. Emang dia suka begitu. Emang ya begitu ya. Pemain sulap tuh Tapi sebenarnya dia udah tahu lu bakal milih 10 diamond. Si Ricky 10 wajib tadi ya Masa kan? iya? Iya nih. Tuh, ada di situ 10 diamond. Wih, gila guys. Dia udah tahu gua mau milih 10 wajib guys. Dia udah tahu. Apa ya? Kapan dia naikin ke sananya? Gua juga nggak lihat tadi. ya tugas yang di sini lah. Iya, iya. Enggak, iya gua nggak nyampe nih otak gua barusan. Kita buka helm. Satu lagi, satu permainan lagi. Sebenarnya main sulap tuh random apa aja bisa lu mainin gitu. Termasuk kayak gue tuh tipe orang yang impromptu, nggak suka ribet-ribet gitu. Apalah gitu. Contoh ya. Kayak sederhana ya. Nggak ada. Iya simple, pokoknya main sulap tuh intinya simple. Lu nggak usah ribet-ribet, lu nggak bisa harus Gak bisa guys. Coba ya kalau gua nggak bisa. Coba kalau gua nggak bisa. main sulap tuh simple. Gue tuh tipe orang yang nggak mau ribet segala macam gitu. Ya gitu sulap. Iya. Kalau gue tipe orang yang nggak mau ribet harus gitu. Gue tuh kalau di panggung malah kayak main pakai rokok lah, apalah gitu. Ya, main sulapnya kayak gitu. Kalau panggung-panggung yang buat having fun-nya gue gitu, nggak mau yang pusing-pusingin gitu. Orang ini 10 tahun di musician. Mainnya itu. Iya. 11 tahun gue di panggung Depok Magic. Rokok apa nih? Coba rokok gimana? Lu ada ngerokok? Orang ada rokok. Gini. Sama korek. Apa? Gak usah. Guys, sulap rokok nih. Sini Mas Rima. Gak usah di sini aja. Rokoknya mahal. Ini udah angle paling aman gue nih. Ya, angle ya. Jadi tuh kalau main sulap tuh lu harus tahu angle yang gua ajak main siapa. Iya, iyalah. Ya kan? Sut. Hilang. Muncul lagi. Asik ya? Asik ya. Sut, dia Asik ya. Set. hilang. Ya, hilang. Iya. Terus patahin. Iya. Itu impromptu tuh. Jadi gue bisa main di sekitar gue gitu. Main sulapnya gue bisa hilangin, muncul lagi kayak gitu. Ini bagus nih dibikin di sini kita bikin show nih. Iya, gue tuh biasa kayak gitu. Yang mainnya simple-simple aja gitu. Ya, gue fokusnya sebenarnya suka mainan mentalis tuh yang ribet-ribet. Pikirin 14 kartu gitu. Suka gue begitu gitu. Cuma kalau having fun-nya gue gini. Nah, gue jualannya di sana yang bener-bener interaksi sama orang gitu. Ya, kasih. Ya. Sekarang sendok guys, sendok ya kan? Nah, ini sebenarnya apa ya? Solid nih kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu nih, ini gampang atau sulit ya. Jadi tuh kalau mainan sulap kayak gini nih, gue harus ngasih tahu kalau gue nggak akan pernah pakai apa-apa di atas panggung gitu. Gue juga dong. Ya nggak usah lah.
Lu butuh berapa detik buat bekokin ini? Iya, iyalah berat lah. Ini kan semacam logam. Semacam logam. Ini udah lama gue ngeliat ini. Ya. Nah, Jadi kalau yang harus gue lakukan ke teman-teman adalah pastikan tangan gue kosong, tidak ada pakai cincin atau apapun gitu kan, yang tidak ada alat bantu segala macamnya. oke. Jadi gue harus butuh teman-teman buat ngelakuin ini. Biasanya gue cuma, lu tahu gak apa yang bikin sesuatu yang bisa, Dan atau Bilo yang bisa berdiri sendiri? Rambut, Enggak. Bisa diri sendiri. Kaki. 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 ya kaki. Selain kaki ada yang bisa dilus-lus kan? Ini Iya. juga bisa. Apa tuh? Udah naik guys. Pegang. Bengkoknya rasain. Bengkok loh, tadi lurus loh. Asik ya? Asik ya. Kok nggak balik kalau gua? Nah, sulap tuh emang begitu. Jadi kita bisa harus ngelakuin segala sesuatu kayak gitu. Bisa segala. Gila guys. Bengkok. Iya. Ada G-nya loh berarti. Enggak ada. Identik banget negara Konoha. Ada G-nya. Iya. Iya bagaimana? Iya tuh. Nggak bisa buat makan lagi, udah nggak bisa ini. Bisa sebenarnya. Bisa. Cuma kan permasalahannya ini adalah pandangan sudut mata aja kan. Ya. Hah, balik lagi. Yoi. Balik lagi. Ini Sulap. sudah balik lagi guys. Sulap. Ini hitungannya detik loh. Ada loh foto ini. Ya agak. Jadi lu udah sering nih main begini nih. Sering dulu. Dulu ya. Nih 10 tahun main begini jadi duit nih guys. Yang 10 tahun tuh sebenarnya mainan rokok. 10 tahun. Gue selalu di panggung anak-anak komunitas tuh, gue mainnya rokok aja. 10 tahun, 11 tahun lebih. Iya. Ya 11 Berarti tahun. lu hatam banget itu ya. Hatam. Ini juga hatam nih. Hatam. Yang rokok tuh paling hatam gue. Mungkin gue udah jenuh kali ya. Sebenarnya mau bilang jenuh ya enggak sih, tapi udah hampir ngerasa bosan gue. Jadi kalau gue tuh main sulap tuh, rokok tuh udah paling hatam. Udah nggak tahu bisa gue apain aja gitu. Kadang-kadang muncul move baru tuh di atas panggung, malah bukan pas gue lagi belajar. Ya aneh lah, pokoknya main rokok tuh udah spesialis gue. Iya, yang gue cerita roadshow itu ini. Tapi rokoknya bebas kan? Ukurannya segitu-gitu aja Iya, atau iya, kan bebas. jenis rokok ada beda-beda tuh. Bebas. Ada Bebas. macam-macam. Bebas. Ini dari yang mati sampai nyawa gue bisa. Kalau nyala gimana? Kalau nyala? Kalau nyala gimana? Kalau nyala gimana? Nyala. Lo punya korek ya? Korek ada. Tenang. Musiknya aku bukan. Gak usah. Kita refreshing kalau musik Ah ya. Gue duduk sini lagi boleh gak? Oh gitu. Ini angle terbaik gue nih. Iya boleh. Ini soalnya memang. Boleh gue pinjam korek ya? Lo pencinta Jivo kan? Iya. Oh, lo suka Jivo ya? Gue juga suka. Musiknya lebih beda ya. Nah kan biasanya kalau musul tuh orang ngomong takutnya, ini panas segala macem segala itu. Buat gini keseruan malah. Panas bro. Oh. Wih. Nah, iya. Kayak gitu. Kalau tuh emang kalau main rokok tuh gue paling demennya kayak gitu. Jadi lu bisa arahnya kemana aja, termasuk ending dari semuanya. Ini serius nih. Ke depan apa tuh? Nah. Mas panjang itu Ki.
Panjang. Haji harus bisa ngomongin musik Iya. panjang Ricky. Panas Pak. Rokoknya ditelan guys. Oh, enggak. Itu tuh gue hatam banget main sulap tentang rokok tuh gitu. Jadi gue ya udah hilang. Gitu. Bagus ya? Bagus. Gua udah lama ngeliat sulap di depan mata gua guys. Tahun gue main itu sumpah. Udah lama gua. Tahun. Jarak dekat loh, paling kita cuma ya berapa meter aja. 10 tahun gue main itu di panggung komunitas ya. Khusus panggung komunitas aja. Jadi makanya tadi tuh gue bilang kenapa banyak pesulap yang nggak bisa jadi profesional karena mereka tidak menghatamkan satu trik untuk sebelumnya pindah ke trik lainnya. Iya, jadi lu dimanapun. Lu ngapain? Keras. Oh keras. Oh gue pikir ngapain. Ya, ini lu puter tangannya. Iya. Aduh. Takjub gua udah lama nggak lihat sulap soalnya. Hah? Gue tuh terakhir lihat sulap tuh ya di TV doang. Kalau Live nggak pernah. Gue baru hari ini ngeliat orang main sulap live nih hari di depan mata gue ya. Ya kalau sulap-sulap kayak TV ya pasti nonton. Badut juga sulap. genrenya lebih ke Kids Magic ya Pak? Iya, Kids Magic. Tapi gue punya prinsip ya kayak semua orang bisa main sulap, tapi nggak semua pesulap bisa jadi magician. Pesulap nggak semua jadi. Apa bedanya pesulap dan Lo bisa magician? belajar sulap nggak? Bisa. Tapi bisa nggak jadi profesional magician? Ya belum tentu bisa. Ya, Oh gitu. semua orang bisa nyanyi tapi belum tentu jadi penyanyi. Iya itu. Oke. Itu. Ya Badut juga ranahnya pesulap bro. Tapi dia spesialis Kids Magic udah. Lu kan basically sebenarnya sukanya mentalis nih. Iya. Tapi kan ini yang gampang di perform. Oh enggak. Oh enggak. 2 tahun gue belajar main rokok doang. 2 tahun ini. 2 tahun gue. Gue sih ngeliatnya gampang ya. Ternyata susah mainnya tuh. Susah. Semua yang dimainin Jaki aja itu susah. Tadi tuh susah. Dan gak mudah. Ya makanya butuh dedikasi tertentu untuk main sulap tuh. Jadi makanya gue bilang lu harus belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar drama, belajar komunikasi, belajar fisika. Kalau yang suka rumus belajar matematika, serius itu dipakai, di combine sama sulap tuh. Belajar main kamera juga bisa loh. Iya. Lo. Gue masih takjub guys. Soalnya gue di depan gue ada pesulap. Gue jarang nonton orang main sulap soalnya. Iya. Oke, kenapa sih gue sendiri ya yang suka nonton sulap di TV, tapi untuk datang ke tempat-tempat orang main sulap, lu 42 hari main sulap gak berhenti, ya kan? Apa gue yang kurang info atau apa gitu? Apakah sulap itu tidak semudah itu ditemukan, atau sosialnya kurang tentang hal pesulap, tentang street magician atau apa? Gimana menurut lu, bro? Selain pelaku sulapnya itu sendiri yang terbatas, yang nggak banyak, dan memang yang tadi seperti yang kita bilang tadi, yang menyediakan tempat kita untuk berkarya juga kan dikit banget gitu loh. Di Depoknya cuma satu, ya kan, kita doang. Ya memang itu yang mau kita sebagai komunitas Depok Magician itu yang mau kita istilahnya bukan kita dobrak ya, kita minimalkan lah. Maksudnya kalau teman-teman mau nonton, nih kita ada wadahnya nih. Kita ada wadah di mana teman-teman bisa nonton, bisa belajar, silakan datang ke sini gitu kan. Free, gratis. Untuk saat ini gratis. Gratis untuk saat ini, terus? Nanti ada bayar. Oh, nanti bayar. Nanti. Sekarang gratis. Datang dong. Ya, gimana tadi? Iya. Iya betul kan gitu Iya, kan? betul kan. Nah, terus juga kita memanfaatkan betul sosial media. Ya walaupun kita udah jor-joran juga di sosmed juga, memang mungkin peminatnya juga nggak sebanyak dulu gitu. Nggak sebanyak kayak misalnya, kita gathering nanti yang datang, ya alhamdulillah
90% full house lah gathering kita. Maksudnya satu ruangan tuh penuh. Oh, yang di Kaldi itu. Yang di kali itu. Cuman Itu setiap bulan ya? Setiap bulan, cuma 1-2 kali aja yang agak sepi gitu. Cuman memang penontonnya sebenarnya dia lagi. Jadi misalnya lu nonton nih minggu ini, bulan ini, nanti bulan depan kita ada lagi, ya lu nonton lagi, penonton barunya sedikit. Gitu, ada tapi sedikit. Terus juga ya itu peran media untuk ngebus nih di apa? Misalnya di Depok tuh ada loh hiburan sulap tuh ada loh. Kayak stand up tuh kan memang udah booming banget gitu kan. Nih stand up ada loh di sini gitu. Ini sulap ada loh di sini. Itu teman-teman media sangat membantu banget buat kita gitu. Selain juga yang kita temukan adalah memang ya peminat orang untuk menjadi pelaku sulap itu kecil sekarang. Balik lagi ya. Iya, Kenapa kecil? Karena ini jadi having fun. Iya. Kalau uang udah berkurang ya sekarang. Kalau teman-teman nyari uang itu datang ke komunitas salah. Tapi kalau teman-teman mencari ilmu, datang ke komunitas, ya itu mungkin jalan yang tepat gitu. Cari ilmu, cari teman atau cari bagaimana cara mengembangkan diri itu ke komunitas apapun. Kalau menurut saya itu tepat gitu. Kalau teman-teman datang ke satu komunitas apapun untuk mencari uang itu kayaknya perlu diperbaiki lah niatnya gitu. Jadi teman-teman ambil wudhu, sholat tobat, baru balik lagi ke komunitas itu. Luruskan niat Anda untuk memperbaiki diri. Oke. Ya. Sip. Pertanyaan terakhir. Impian dan harapan seorang magician Depok. Baiklah. Depok magician, impian dan harapan. Sebelum ditutup. Oke, saya Mariki jawabnya sendiri ya. Yesus sendiri Oke. dong. Nanti dia gongnya dia. Harapannya ya makin banyak peminat sulap, makin banyak teman-teman yang datang ke acara-acara sulap. Nggak harus di Depok, di mana juga misalnya teman-teman di Jakarta datang ke acara sulap Jakarta, dukung pesulapnya. Karena bagi kami pesulap, bagi kami performer, dukungan kalian itu, wah itu kayak, udah apa? Sesuatu yang berharga banget gitu buat kita. Kayak misalnya teman-teman datang, wih kalian bagus banget mainnya gini-gini, walaupun main kita jelek gitu kan, itu udah benar maksudnya walaupun kita ngerasa itu belum maksimal gitu, tapi ketika kita dapat pujian itu kayak wah berarti besok kita harus lebih baik lagi gitu. Jadi itu benar-benar berarti gitu buat kita. Nah, harapannya itu yang pertama, jadi supportnya lebih banyak. Terus juga mudah-mudahan nanti peminatnya terutama dari teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah itu mudah-mudahan nanti tumbuh lagi. Karena saya sendiri belajar waktu itu masih kuliah, masih mahasiswa, dan saat itu teman-teman yang lain tuh masih ada yang sekolah, masih ada yang udah lulus tapi belum kuliah gitu, banyak gitu. Nah sekarang itu jarang, mudah-mudahan nanti ada lagi. Terus juga nah ini sepertinya Mas Riki sedang membaca pikiran saya nih. Mungkin dia bisa menyampaikan dengan kata-kata lebih baik dan bijaksana gitu ya. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Riki. Kalau gue sih harapan ke sulapnya ya, gue gak tahu gue bakal secinta apa sama sulap tuh sampai kapan ya. Tapi gue usahain itu sampai nanti gue punya anak cucu kali ya. Karena udah terlanjur mendarah daging dulunya, dan sekarangnya masih cinta. Gue harapannya adalah gimana caranya nih dunia yang gue cintai ini bisa dikenal bukan cuma sekedar masyarakat aja, tapi dari pemerintah juga. Pemerintah. Iya, dari kepemerintahan tuh Kurang. bukan kurang lagi ya. Dari zaman dulu, gue pernah semifinal 2014 di Indonesia Got Talent. Lu semifinal Indonesia Got Talent. Indonesian Got Talent 2014. Iya, sampai semifinal. Kemudian kayak Pak. Nggak usah. Nanti terakhir. Nggak usah. Tapi apakah Depok tahu? Enggak. Apakah Depok menghargai itu? Pemudanya Depok nih, ada yang sampai semifinal Indonesia Got Talent? Nggak ada. Jangan ke situ deh. Apakah pemerintah Depok pernah menghargai kita sebagai orang yang pernah mewakili se-Asia Tenggara? Pernah loh. Asia Tenggara. Depok Magician pernah main mewakili, ikut kompetisi sulap se-Asia Tenggara. Iya, salah satu personel kita. Apakah Depok tahu? Enggak. Tapi nanti kalau suatu saat gue pernah gitu ya. Tapi gue pernah berkaca dari komunitas lain. Ketika mereka berprestasi, apakah si komunitas itu diangkat? Enggak. Tapi mereka berharap komunitas itu naruh piagamnya di situ.
Terus kerja keras mereka nggak dihargain dong, cuma ngambil piagamnya doang. Ngerti kan maksud gue ya? Ya itu. Gue tuh pengennya pemerintah juga ngelihat dari segi kenapa banyak komunitas di Depok yang pakai nama Depok, kenapa? Logika aja ya. Karena pertama mereka pengen ya. Karena mereka pengen tahu mereka asalnya dari mana. Otomatis yang kalau mereka pengen tahu asal dari mana, mereka mencintai kotanya. Tapi apakah kotanya mencintai komunitasnya? Belum tahu kan? Belum tahu kan? Bahasa kayak politisi. Bukan kayak musician lagi. Tapi emang segitunya karena komunitas DM tuh korban politisi, jujur aja, korban politisi yang dimana dulu diharap-harapin, tapi ketika sudah berharap sama mereka lupain gitu. Ketika kita sudah ngasih sesuatu yang baik, tapi mereka malah nyepelehin. Kita pernah diundang di acara, gue lupa itu acara komunitas, pokoknya komunitas dikumpulin di wali kota, ada Depok Magician, tapi ada pesulap lagi, dia nyewa dari luar, dari Jakarta. Itu gue inget banget, anak lu buahnya Limbat itu. Iya, bener. Jadi gue ngerasa terkecewakan, bukan hanya gue yang sakit hati, tapi komunitas lain yang ngeliat kejadian itu, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada komunitas yang sama bisa ditampilin di situ. Terus gue pernah dapat keluh kesah dari beberapa komunitas hewan yang mereka nggak boleh main di taman Depok. Dulu di Lembah Gurame, tahu Lembah Gurame? Taman Lembah Gurame tahu? Itu pernah anak-anak reptil, anak-anak hewan gathering di situ diusir. Padahal mereka ngasih sesuatu yang baik buat masyarakat di situ, edukasi. Coba free. Apakah pemerintah ngasih itu free? Enggak, kita diundang enggak. Disuruh kita tuh cuma pengen butuh kayak, nih Depok ada ini loh, kalian datang deh, kita kenalan sama komunitas ini gitu. Sederhana itu. Apresiasi pemerintah tuh harus cuma kayak gitu aja. Pengen kenapa mereka masih mau kontribusi di Depok ya karena mereka masih cinta sama kotanya, tapi tolong dicintai juga komunitasnya. Siap. Gitu. Dan ditutup tuh sama Abang Ricky. Kalau gue situ aja. Oke. Ya, sulap terakhir sebelum gua tutup, bro. Sulap kart terakhir sebelum gua tutup. Iyalah. Dia udah 2 loh tadi trik loh. Dia 3 trik. 3. Bakar rokok, nggak bakar rokok, sama sendok. Satu lagi dong. Kacamata tadi gue. Kacamata 4 udah trik dia tadi. Ini berapa menit? Hah? Bebas, ini mah gak ada durasinya. Panjang 2 jam lah, 2 jam. 2 jam gua pindah dulu ke situ. Oke, ini gue pisahin dulu 2 kartu untuk membantu gue. Jadi King 1, King merah. Harus ada 2 King merah ya. King wajik sama King hati. Ini pisahin ya. Ini diapain? Mau dikocok dulu? Oke. Boleh. Mau dipotong? Oh, Dipotong nggak bisa. Aji Aji sih. Aji siapa? Aji ketua kita loh. Ya, Aji ketua kita ya. Aji nggak ada di sini. Gak ada. Aji sibuk. ada pemijisen saat ini dia. Aduh. Bapak Haji. Oke, Kalau ini apa? saya wakil. Dia wakil. Dia bendahara merangkap manajer. Pantesan banyak duit itu benar. Nggak ngaruh dong. Udah, oke. Setelah dikocok kita perlu 1 seleksi. Jadi pilih 1 kartu yang mana aja. Pilih 1 kartu yang mana aja. Dilihat, dikasih lihat ke kamera. Oh, kamera nggak kelihatan. Nggak kelihatan dong. Iya. Gue sendiri belum lihat loh. Oh iya, gua mandep sini. Oke. Ini kalau gua taruh kedengeran nggak sih? Kedengeran ya? Udah. Oke. Taruh di tengah-tengah, taruh di sini deh. Aduh. Taruh di mana? Ya. Taruh di mana? Nih. Besok. Besok lagi. Gue taruh. Kemana ya? Oke. Ini kartunya. Oke. Ini yang berapa? Ya. Oke, ya. Ricky tau nggak? Nggak ya? Somewhere in the middle, ya? Bener, lihat dulu masih di tengah-tengah. Oke, ya benar kartu di tengah-tengah. Gue berdiri nih. Oke. Gue udah serius berdiri ya. Oke. Jadi gini. Ada 2 kaki. Mau dicek dulu. Ini takutnya terkira, ini Enggak. kartu khusus nih. Enggak.
Gini, gue mau coba imajinasi. Kartu bukan pink ya. Kartu yang tadi, pikirin kartunya, warnanya, pikirin angkanya. Ulang-ulang tadi. Pikirin kartu yang tadi. Yang kartu tadi lu pilih, angkanya, warnanya lu pikirin betul-betul. Gue mau lu gini deh, lu pura-pura ambil kartunya, pura-pura, lu ambil, nanti lu taruh tengah-tengah sini. Oke, gua ambil sekarang. Pura-pura aja. Oh, pura-pura bebas ya? Iya bebas, set pura-pura. Bohongan. Bohongan. Oh, Iya. bohongan. Oke. Iya, dah, lihat, gitu bukan? Iya, nggak tahu. Harus yakin. Oh iya, yakin. Bukan, kalau bukan balikin lagi, ambil yang lain. Yakin. Yakin gitu? Oke, gue pinjam kartunya. Gue taruh tengah-tengah sini. Dah, Dah. di sini nih, ketutup nih. Iya. Hitam bukan nyar lu. Hitam. Keriting bukan? Iya. Keriting ya? Iya. Ada satu nih kartu di sini. Kalau gue pegang-pegang, gue intip dari belakang, 8 keriting, betul? Betul. Kelihatan nggak sih di sini? Enggak. Nggak kelihatan nggak? Enggak. Tapi kalau gue balik gini kelihatan tuh teman-teman. Kelihatan. Aduh. Kalau ditanya kenapa bisa, saya tidak bisa jawab. Kalau mau belajar boleh. Oke. Silakan ngumpul sama kita. Jadi mau belajar ya, kalau mau belajar mereka bikin acara di kafe di Kaldi ID setiap hari. Setiap bulan. Iya. Ada gathering meeting ya, apa? Gathering bulanan. Gathering bulanan. Jadi gua tutup hari ini adalah sulap itu bukan sihir, tapi sihir itu juga bukan sulap. Jadi dan gak semua pesulap bisa jadi magician. Nggak semua pesulap bisa jadi magician. Sulap untuk fun. Jadi kalau bicara uang belakangan, mungkin nanti kedepannya kita nggak tahu sulap kedepannya semakin gede lagi atau bagaimana. Jadi gue terima kasih nih buat waktunya, Bang Riki, Bang Jaki. Jadi ini adalah pesulap pertama yang ada di depan muka gue dan di depan mata gue, live sulap langsung ya. Jadi nggak usah takut mau belajar, silakan belajar. Stigmanya dikurangin tentang sulap. Jadi sulap harus pakai alat yang mahal nggak juga. Tadi dilakuin sama dia. Jadi gue pikir alatnya tuh mesti alat bengkokin ini tuh, ternyata gue pikir ada alat khusus. Ternyata nggak ada alat khusus bener-bener. Ini sendok dari kafe sini, jadi dia nggak bawa juga nih sendok ya kan. Jadi beneran rokok juga, rokok bukan punya dia, rokok orang tadi, rokok Angel, rokok Gema. Jadi belajar aja dulu, pasti bisa. Tapi ya untuk belajar satu trik yang lain ya hatam dulu. Betul. Oke? Betul. Jadi dari gua, Ricky, Aji, Jaki, undur diri dari Uncle House. Selamat malam. Thank you. Yes, we got magic.